Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Amma ba'd. Yang ulun hormati Ketua Masjid As-Siba Bapak Dr. Isa, yang ulun hormati Ketua 1, Ketua 2 Pak Haji Hakim dan Bapak Promono, yang ulun hormati Sekretaris Masjid As-Siba Ustadz Lutfi, dan yang ulun hormati dan ulun banggakan seluruh jamaah Masjid As-Siba, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu pengajian rutin kita atau kajian kultum setiap hari Rabu. Pada kesempatan pengajian ini ulun akan sampaikan, membawakan satu topik, yaitu menghargai sesama muslim. Menghargai sesama muslim adalah kewajiban kita sebagai muslim. Nah, jadi kita wajib menghargai saudara kita yang muslim inilah. Bentuk penghargaan kita kepada saudara muslim kita karena kita bersaudara ini adalah bersikap santun. Nah, ini salah satu caranya. Santun ini apa? Ramah dalam berbicara. Nah, kada kasar. Nah, itu dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat santun kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil sekalipun beliau santun. Nah, dalam suatu riwayat ketika beliau bertemu dengan anak kecil, beliau menyampaikan salam berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian beliau sapu kepalanya, itulah dijapai gitu nah. Bentuk kasih sayang sini kepada anak kecil. Terus lagi dalam suatu riwayat lagi menjelaskan bahwa Rasulullah itu mencium tangan anak kecil tersebut. Nah, bayangkan itu. Beliau sangat menghargai. Nah, itu orang kita yang perlu kita turuti lah Rasulullah. Nah, jangan kita mantang-mantang nih. Kita bisi jabatan yang tinggi, kada mau lagi kita menagur orang berdahulu. Apalagi misalnya dianggap di bawah pada kita. Wah, jangan. Nah, pada menagurinya nih jangan. Siapanya nih jangan. Nah, itu sombong. Nah, Rasulullah kada itu. Iblis laknatullah. Nah, itu adalah contoh orang yang sombong. Nah, jadi iblis laknatullah itu keluar daripada surganya Allah itu bukan karena syirik. Kada. Nah, bukan karena inya kada
kada halat ibadah kada, atau kurang ilmunya kada. Iblis tuh tinggi ilmunya. Bahkan iblis tuh pimpinan daripada malaikat, seniornya malaikat tuh iblis. Suhunya aja orang ini, sepuhnya iblis, suhu malaikat, bayangkan. Apa penyakit iblis ini kenanya di mana ya? Jadi keluar dari surga. Nah, iblis ini merasa lebih tinggi daripada malaikat. Nah, ketika ia merasa lebih tinggi, ia kada mau lagi menjalankan perintah Tuhan yang disuruh sujud kepada Adam tadi. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Seluruh malaikat itu sujud kepada Adam. Siapa yang memerintah? Allah yang memerintah. Mau sujud, kecuali satu yang tidak mau sujud. Aba wastakbar. Nah, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Kenapa iblis kada mau sujud? Aba wastakbar itu artinya takabur. Ia merasa lebih hebat tadi, lebih tinggi daripada Adam. Terus lagi dijelaskan lagi di dalam surah Al-A'raf kenapa iblis kada mau sujud. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Qala ma manaka alla an tusjuda id amartuk, kata Allah. Apa jawaban iblis kenapa kada mau sujud? Ujar iblis, qala ana khairum min, ya Allah katanya kan. Qala ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini sombong. Nah, itu penyebabnya yang kada mau sujud. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, itu penyebabnya. Jadi aku ada mau sujud. Nah, dari itulah iblis lalu dikeluarkan di surganya Allah tadi. Karena sifat sombong tadi. Jadi sifat sombong ini kadang kau dianggap enteng lah. Yang merasa lebih hebat pada orangnya kadang kau dianggap enteng. Iblis yang di dalam surga aja punya sifat sombong, dikeluarkan Allah dari surga, ditendang. Yang di dalam kawa keluar gara-gara sombong tadi. Nah, orang yang sudah di dalam surga keluar dari surga, pernah merasai di surga dah, dikeluarkan Allah kan ada bisi sifat sombong. Apalagi kita masih belum masuk surga, magini hai. Nah, itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita? Bagaimana caranya kita supaya kada merasa lebih baik tadi? Terus apa solusinya tadi? Yaitu tawadhu. Jadi kalau hendak menghargai orang lain tadi, menghargai saudara muslim tadi, jangan merasa lebih baik. Kita harus tawadhu, rendah hati. Kalau kata Imam Ghazali, ini itu mengatakan dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah itu disebutkan cara supaya kita kada merasa lebih daripada orang lain ini, Jasidin, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita posisikan diri kita lebih rendah darinya. Jangan sombong. Terdapat nang Tuhan, oh sedine Tuhan nah. Pasti pahalanya banyak, ibadahnya banyak. Aku sedikit, aku banyak dosa. Nah, kayak itu. Jangan sebaliknya, kita harus jaga hati kita. Melihat orang tua pas maghrib, tuntung maghrib, kita ada ke masjid, bulik dari masjid. Tapi tuntung juga masjid dan udah sembahyangan tuntung. Tapi kita pintang sidine di muka lawang berokok misalnya, nah orang tuha kita lalu hati kita tetap, oh mungkin sidin sudah nih, mungkin sidin sudah sembahyang atau sudah ini sidin banyak aja ibadah sidin, aku nih ibadah ada banyak ibadah, nah kayak itu supaya rendah. Jangan melihat sidin berokok lalu wah aja Tuhannya sidin berokok aja sembahyang juga sudah. Nah itu jangan. Karena tahu kita busia sidin berjamaah lawan cucu sidin di rumah kan. Jangan melihat casingnya aja. Jangan model menghakimi langsung. Wah jadi berokok aja kayak ini aja sudah juga sembahyang. Nah jangan. Itu kena sombong kita jadinya. Itu urusan sidin. Nah itu. Nah jadi terdapat pulang misalnya lawan orang yang kata Imam Ghazali itu terdapat lawan orang yang kekanakan. Melihat kekanakan, kekanakannya bisanya ada banyak dosa. Kita lawas hidup, ini hanya aja hidup, otomatis ada banyak melakukan dosa. Kita yang lawas bang banyak, nah timbul pulang rendah hati. Bahkan Imam Ghazali itu menyebutkan ketika kita bertemu dengan non muslim atau misalnya bukan non muslim, orang kafir kayak itu nah, yang ibaratnya tuh kadang mengucapkan syahadat lah, nah bukan muslim lah. Nah, kita jangan mengklaim.
terdapat di sini lawan orang non muslim atau misalnya lain agama Islam, lalu hatinya tetap kita merasa lebih rendah. Kayak apa caranya? Oh, orang ne lain Islam, oh orang ne bukan muslim, bisa jadi karena akhir umurnya bertaubat. Nah, supaya kita tetap merasa rendah hati. Jangan di hati, wah nenek balaman api neraka. Nah, jangan menghakimi orang, jangan madakan uang neraka, jangan madakan uang kafir sesat. Kita kan ada tahu juga akhir umurnya. Nah, jadi itu tadi. Jadi kata Imam Ghazali, dalam hati kita tetap terapkan dalam hati kita tawadhu tadi. Insya Allah kita akan selamat. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ulun minta maaf jika ada dari ulun penyampaian yang kurang baik atau apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.